Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus Zenfone 3 Max. Dibandingin sama Asus Zenfone 3 doang yang harganya 4 juta itu, kayaknya varian Max jauh lebih diminati karena harga HP ini cuma setengahnya. Selain itu, model yang satu ini juga berubah jadi lebih cakep dari versi sebelumnya yang lebih bongsor. Tapi, apakah Zenfone 3 layak untuk dimiliki? Ayo kita bahas bersama, mulai dari bagian desain dulu. Buat saya, Zenfone 3 Max adalah HP yang penampilannya cakep pakai banget. Bagian belakang HP ini menggunakan bahan stainless steel aluminium alloy yang kerasa mewah di tangan dan nggak selicin bahan kaca. Garis horizontal yang berkilau di bagian atas dan bawah HP ini juga ngasih aksen yang bikin dia tambah menarik. Di bagian belakang ini juga terdapat lampu LED flash, kamera 13 megapiksel, pemindai sidik jari, dan speaker. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power yang feel menekannya sangat pas. Nggak keras-keras banget tapi tetap clicky. Sementara di bagian kiri sudah ada slot kartu SIM hybrid yang membuat kita harus milih antara kombinasi satu kartu micro SIM plus micro SD atau satu micro SIM plus satu nano SIM. Dan beda sama Zenfone 3 doang yang dua kartunya bisa 3G sekaligus, SIM kedua di Zenfone 3 Max bakal kekunci di jaringan 2G aja. Di bagian atas HP ini ada audio jack dan di bagian bawah ada slot micro USB plus mikrofon. Yang bikin saya benar-benar suka sama desain Zenfone 3 Max adalah penampilan bagian depannya. Absennya 3 tombol kapasitif di bagian bawah membuat HP ini kelihatan lebih simpel dan ngasih aura HP-HP mahal kayak Nexus 6P, tapi versi yang lebih mini. Penggunaan kaca 2,5D yang dikombinasiin sama bagian pinggirnya yang melengkung juga membuat HP ini enak dipegang. Intinya soal desain, Zenfone 3 Max cakep dan nggak kerasa ada baterai yang gede di dalamnya. Waktu dihidupin pun, kualitas penampilannya nggak berubah. Mungkin karena faktor wallpaper juga. Ngomong-ngomong, wallpapernya saya dapetin dari aplikasi Backdrops, jadi jangan tanya lagi ya. Dengan menggunakan layar seluas 5,2 inci yang resolusinya 720p, tentunya kita nggak boleh ngarep kalau tampilannya bakal sebagus Zenfone 3 doang yang sudah 1080p. Ketajaman gambar di HP ini tetap terjaga, dan kualitas warnanya juga sudah oke. Pokoknya Anda nggak bakal kecewa soal kualitas gambar. Tapi saya punya dua keluhan soal HP ini, yaitu tingkat kecerahan minimalnya yang masih terasa terlalu terang buat mata saya. Karena saya hobi baca atau nonton dalam kondisi yang gelap waktu malam sebelum tidur, hal ini agak mengganggu dan bikin mata lebih cepat lelah. Bisa sih pakai aplikasi yang bikin layar tambah redup kayak screen filter. Tapi ya bakal tetap ada beberapa bagian yang nggak bisa ditutupi dan tetap kelihatan terang sendiri. Contohnya kayak 3 tombol di bagian bawah. Keluhan kedua adalah respon auto brightness-nya yang lemot dan kadang bisa ngaco. Waktu dihidupin, kadang saya harus nunggu agak lama, atau unlock ulang layarnya, atau atur brightness-nya secara manual saya bisa dapetin kecerahan yang pas. Dan kalau lagi kumat, tingkat kecerahannya bisa naik dan turun sendiri, padahal kondisi cahaya di sekitar nggak berubah sama sekali. Semoga hal ini bisa dibenerin lewat update software. Sekarang kita ngomongin menu utamanya, baterai. Kalau kita ngelihat desainnya yang cakep dan nggak bisa dibilang besar, sama sekali nggak kelihatan kalau HP ini punya daya baterai sampai 4100 mAh. Selama dipakai, HP ini selalu bisa bertahan selama sehari lebih, tapi nggak pernah lewat dari 2 hari. Pola penggunaan saya sendiri kebanyakan buat baca dan nonton, jarang banget main game. Screen on time-nya sekitar 7-8 jam dan waktu pengecasannya antara 2-3 jam. Cukup impresif, tapi nggak terlalu wah kalau dibandingin sama Zenfone Max versi awal yang rasanya nggak bisa mati-mati waktu saya pakai. Selain daya tahan baterai yang kuat, Zenfone 3 Max juga punya fitur wajib kayak mode powerbank yang bisa dipakai buat ngecas HP lain dalam 2 mode. Mode pertama saya sebut mode santai karena daya yang disalurkan cuma setengah ampere, sedangkan mode kedua bisa sampai 1,5 ampere. Katanya sih kalau kita pakai mode kedua, semua fungsi HP bakal dimatiin sementara biar ngecasnya lebih ngebut. Tapi nyatanya sih semua fungsinya masih bisa berjalan dengan normal. Ya itu bagus sih. Untuk performanya sendiri, sebenarnya saya sudah siap dikasih performa yang apa adanya. Karena desainnya udah bagus, terus baterainya juga mantap. Jadi biasanya performanya agak terkompromi. Tapi ternyata Zenfone 3 Max yang udah ngejalanin Android Marshmallow ini bisa ngasih performa yang ngebut. Waktu dipakai buat main game kayak Subway Surfer lancar, Room of Doom santai, dan Suicide Squad Special Ops dalam setting grafis sedang juga mantep. Kalau di setting kayak yang paling tinggi juga masih enak dimainin, tapi nggak bakal semulus setting menengah. Tapi berita buruknya, kalau buat main game berat sekitar 15 menit lebih, HP ini bakal kerasa panas, bisa sampai 41 derajat. Kalau game enteng sampai sedang sih nggak masalah. Oh iya,
Buat yang penasaran sama benchmark di Antutu, skornya 39.000. Nah, kalau game aja udah lancar, apalagi aplikasi biasa kan? Waktu saya lagi baca-baca berita, baca Twitter, scrolling Instagram, 9gag, dan lainnya, nggak jarang HP ini malah jadi terlalu ngebut dan scrollingnya malah susah dikendaliin. Padahal saya cuma gerakin tangan sedikit, tapi halamannya langsung meluncur jauh ke bawah. Apakah itu nyaman? Jelas enggak. Soalnya nggak jarang saya harus repot scrolling ke atas lagi karena HP ini dalam tanda kutip terlalu ngebut. Ini juga tipe-tipe masalah yang harusnya bisa dibenerin pakai update software. Dan saya juga punya satu keluhan kecil lagi yang berhubungan sama layar, yaitu responsivitasnya yang sedikit lebih lambat dibanding HP lain. Contohnya waktu saya sedang menggunakan Duolingo atau bermain Subway Surf. Walaupun cuma lebih lambat 0,1 atau 0,2 detik dan nggak jadi masalah yang bisa bikin kita kalah, tapi tetap aja kerasa dan saya pikir saya harus ngasih tahu. Selain kasus itu, masalah respon yang agak lambat ini juga kerasa waktu kita gerakin jari terlalu cepat. Dan lagi-lagi, kayaknya ini bisa dibenerin pakai update software. Untuk bagian fitur sih, Zenfone 3 Max masuk dalam kategori cukup, tapi nggak luar biasa. LED notifikasi ada, pemindai sidik jari juga ada dan lumayan kencang. Sementara buat sensor kayak gyroscope dan NFC belum ada. Tapi ya kalau ingat harganya yang cuma 2,1 juta, saya juga nggak heran. Bahkan ada pemindai sidik jari aja udah bagus banget. Bagian yang saya sayangkan cuma speakernya yang masih di bagian belakang, dan bikin suaranya jadi mendem waktu layarnya menghadap ke atas. HP Bullpen, mulai dari seri Versi, Max, dan terakhir sekarang ini adalah Sky 3. Walau HP ini masih pakai material plastik, tapi kesan premium tetap terasa, apalagi unitnya yang saya review berwarna. Untuk bagian kamera, Zenfone 3 Max menggunakan sensor beresolusi 13 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Hasil fotonya sih standar banget. Tapi ya memang sudah sesuai ekspektasi. Detailnya biasa. Dynamic range-nya nggak lebar. Warnanya nggak kusem tapi juga nggak cerah. Dan kalau buat motret dalam kondisi low light, hasilnya bisa disamain kayak HP sejutaan. Buat kamera depannya juga sama aja. Kesimpulannya, kalau kita mau sampingin sisi kamera yang kualitasnya biasa aja, Asus Zenfone 3 Max adalah HP yang hampir luar biasa. Saya bilang luar biasa karena desainnya ciamik. Performanya patut diacungi jempol, baterai tahan lama, dan harganya juga masuk banget dalam budget kebanyakan orang dalam membeli HP. Jadi, saya rasa ini adalah HP yang sangat ideal. Tapi, saya harus nyelepin kata hampir, karena ada dua hal kecil yang berpotensi ngeganggu kenyamanan ketika memakai HP ini, yaitu auto brightness yang kadang ngaco, serta responsivitas layar yang kadang berlebihan, dan kadang malah agak telat. Apakah Zenfone 3 Max recommended? Tentu. Tapi selama dua gangguan kecil itu masih ada, saya nggak bisa rekomen HP ini seyakin waktu saya ngerekomen Flash Plus 2 dulu. Demikian review untuk Asus Zenfone 3 Max. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa buat komentar pendapat Anda. Apakah dua masalah kecil yang saya sebutin itu termasuk penting buat Anda, atau sama sekali nggak penting? Saya pengen tahu. Jangan lupa juga buat share dan subscribe buat ngeliat video untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!